to English Cowpoch. Apa sih English Cowpoch itu? English Cowpoch adalah singkatan dari English College Podcast Conversation. Hari ini adalah episode perdana dari podcast yang akan kita buat. Nah, apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Hari ini kita bakal ngebahas tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Bersama saya Dian Putri sebagai host untuk podcast hari ini. Untuk ngebahas lebih lanjut lagi tentang apa sih pertukaran mahasiswa merdeka, lalu bagaimana rangkaian kegiatannya, kita sudah mengundang salah satu narasumber kita, salah satu mahasiswa English Department. Mungkin bisa langsung kita panggil aja, yaitu Sis Lala. Oke, sekarang udah ada narasumbernya, yaitu Sis Lala yang udah pernah ikut pertukaran mahasiswa merdeka. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu kali ya, nama, terus sama semester dan kelasnya Sis, boleh? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Mutiara Fajris dari kelas 4B. Oke, biasanya dipanggil Sis Lala ya? Iya, betul sekali. Oke, Sis Lala ini nih salah satu mahasiswa bahasa Inggris yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, setelah sendiri sih sekarang kesibukannya lagi ngapain sih? Ini kan udah selesai UAS ya, udah mulai masuk liburan. Kesibukannya ngapain nih? Untuk bulan ini kesibukannya itu ngurusin kampus mengajar. Jadi mengikuti pembekalan gitu untuk terjun ke sekolah sasaran gitu loh. Oke, kampus mengajar itu salah satu program juga ya dari kampus Merdeka? Iya, betul sekali sih. Oke, berarti Sis Lala ini kita lihat ya, dari yang awal ikut pertukaran mahasiswa merdeka terus ikut kampus mengajar, berarti emang kayaknya suka banget sih sama program kampus merdeka ya, jadi ikutin semua. Ya, bisa dibilang gitu lah. Oke. Terus Sis Lala ini tuh ikut program pertukaran mahasiswa merdeka itu kapan sih dan di semester berapa? Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka itu pada tahun 2021, tahun kemarin ya. Oh iya. Di semester 3. Semester 3 itu berarti antara bulan apa tuh ya? Bulan Agustus 2021 sampai Desember. Oh iya, berarti masih Tahun ya, kemarin. iya masih baru-baru lah Masih ya. baru, ya. Nah, apa sih alasan yang Sis Lala punya sampai akhirnya mau deh ikut pertukaran mahasiswa merdeka ini? Alasan yang saya punya untuk mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini, pertama karena mau cari pengalaman, mau punya teman-teman baru dari berbagai kota. Itu kan dari mana lagi gitu tuh kesempatannya gitu loh. Pengalaman kayak apa nih yang dicari dan yang didapat di pertukaran mahasiswa merdeka ini nih? Banyak banget pengalaman seru, terus teman-teman yang dari berbagai karakter gitu, jadi belajar karakter teman-teman dari kota-kota lain. Terus kayak kita ngomong, ada yang ngomongnya pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu gitu. Oh, jadi banyak banget kultur-kultur yang beda gitu ya. Jadi kayak tiap kota tuh punya ciri khas masing-masing gitu ya. Iya, di situ serunya. Oke. Nah, terus mau tanya dong, prosesnya tuh gimana sih sampai akhirnya Sis Lala tuh lolos di pertukaran mahasiswa merdeka, dan apa aja persiapannya, baik itu administrasi, mungkin juga mental, fisik, sama perizinan itu gimana untuk Sis Lala sendiri? Pertama ya, untuk persiapannya itu, jadi saya tuh bikin akun di website kampus merdekanya itu, terus kemudian lihat program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, setelah itu saya itu upload berkas-berkas gitu lah, persyaratan di sana itu. Kemudian beberapa hari kemudian itu saya ikut tes kebinekaan sebelum ikut pertukaran mahasiswa, karena kan itu salah satu tahap seleksi juga gitu. Oke, nah tes kebinekaan itu tuh sistemnya kayak gimana sih? Apakah tulis atau mungkin lisan wawancara gitu? Jadi tes kebinekaan itu sistemnya
tulis di website ini, di website jadi online kampus ya. Merdekanya Oke. tuh ya. Itu ada kameranya gitu loh. Jadi Gimana kan tuh? kayak Zoom meeting gitu, tapi muka kita sendiri gitu sebelum iya, ngisi iya. tesnya itu. Jadi dipantau gitu lah Oke. sama staff-staff dari kampus Merdekanya. Jadi ada keamanan sendiri gitu ya buat memastikan kalau peserta tuh benar-benar ngerjain sendiri dan nggak ada kecurangan-kecurangan ya. Iya betul sekali. Oke, nah terus selain proses-proses pemberkasan, gimana sih persiapan-persiapan dari siswanya sendiri nih? Kayak misalkan persiapan mental. Oh, kalau misalkan pertukaran mahasiswa Merdeka ini kan bukan cuma sekedar kita pindah kampus untuk sementara kan, tapi juga kan ada penyesuaiannya. Nah itu tuh gimana sih prosesnya untuk siswa sendiri? Kalau untuk Lala sendiri prosesnya itu pertama banyakin riset gitu, gimana sih cara memahamin teman-teman yang emang kita sendiri belum pernah ketemu, yang kita belum tahu gitu kan, nggak pernah sangka bakal kenalan sama banyak teman dari kota-kota lain gitu loh. Jadi saya tuh belajar di situ, terus juga belajar tentang pendidikan kewarganegaraannya juga waktu itu. Walaupun di jurusan bahasa Inggris juga kan, karena mau ikut pertukaran mahasiswa, jadi belajar PPKN-nya juga gitu loh. Biar kita tuh bisa paham tentang di beda-beda kota nih kulturnya ada yang beda gitu ya, dan harus saling toleransi gitu nggak sih? Iya bener banget, jadi harus bisa memahamin satu sama lain gitu. Oke, berarti yang aku bisa simpulin itu ternyata tahapannya tuh lumayan juga ya, dari pemberkasannya, terus juga ada tes tulisnya, tes kebinekaan, sampai akhirnya dapatlah pengumuman. Nah, itu pengumumannya gimana tuh? Pengumumannya sendiri tuh muncul di akun MBKM-nya. Jadi waktu tanggal berapa ya, saya lupa juga itu pengumuman tanggal berapa, tapi di situ tuh kita buka akun MBKM, kemudian di program pertukaran mahasiswa nanti ada pengumumannya, misalkan lulus atau enggak. Kemarin itu sempat saya ada down gitu servernya kan, karena di tanggal segitu banyak yang ikut. Iya. Jadi semua pada barengan gitu buka website MBKM itu kan. Terus lama itu sampai tengah malam nungguin. Pasti deg-degan terus Iya, ya? jadi kan ini lolos enggak gitu kan, karena kan belum diinfo gitu, belum dapat info. Sedangkan teman-teman yang lain ada yang udah lulus, teman-teman dari kelas juga ada yang ikut. Terus akhirnya lolos deh, bisa kayak lihat di situ. Oke, itu tuh setelah itu kemarin pertukaran mahasiswanya tuh ke mana? Ke daerah mana? Oh, kemarin itu ditempatkan di Universitas Hasanuddin Makassar. Wih, jauh ya Makassar ya. Itu tuh siswa emang pilih di situ atau gimana? Sebenarnya waktu pemberkasan itu kan ada beberapa yang harus kita isi. Di situ pengisiannya itu mau ditempatkan di mana gitu. Waktu itu saya pilihnya ada dua pilihan. Saya pilihnya waktu itu di Bali gitu, biar sekalian Liburan lagi ya, ya. berkedok Sama belajar. itu, sama satunya lagi di Nusa Tenggara gitu, mau yang jauh-jauh gitu lah. Iya sih, Bali sama Nusa Tenggara emang tempat wisatanya banyak banget kan Iya, ya. Jadi sekalian benar belajar, sekalian traveling. Udah gitu kapan lagi kan bisa traveling sebulan gak sih? Iya betul, karena kan sistemnya masih hybrid. Iya. Oke. Jadi tapi tiba-tiba kepilihnya malah di Makassar. Betul banget, Mbak. Tiba-tiba dapetnya di Makassar, nggak pernah kepikiran loh sebelumnya, kok tiba-tiba Makassar gitu, jauh banget, Sulawesi gitu. Kayak udah planningnya mau ke Bali, nanti mau ke Pulau Dewata, terus nanti ke Nusa Tenggara, ini mau ke sini, tiba-tiba dapetnya beda tempat. Itu tuh satu hal yang emang udah wajar atau enggak sih kalau misalkan kita nih milih dua wilayah, tapi yang dapet tuh wilayah lain itu emang sistemnya kayak gitu atau gimana tuh? Dari informasi yang saya ketahui ya, angkatan pertama itu kayak masih dipilihnya itu masih acak gitu loh. Nah, untuk sekarang, untuk pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan kedua, itu jadi mereka bisa pilih mau universitas mana. Jadi nanti waktu pengumuman dapat nih, selamat Anda dapat pilihan pertama universitas ini gitu. Jadi banyak
mungkin upgrade-nya itu baru-baru lagi sekarang. Oke, itu berarti teman-teman udah dapat info nih kalau misalkan yang mau ikut pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan 2 itu udah bisa langsung milih univnya ya? Iya, bener banget. Kalau yang angkatan pertama cuma bisa milih domisili. Iya, bener. Oke, jadi itu udah ada upgrade ya dari kampus Merdeka untuk terkait sistem dan pelaksanaan kegiatannya. Oke. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam lagi tentang pertukaran mahasiswa Merdeka. Sekarang kita bakal ngebahas lebih spesifik lagi tentang pertukaran mahasiswa Merdeka. Dan itu kan masih yang ya dasar-dasarnya lah ya, awal-awalnya gimana cara daftar, terus gimana prosesnya, terus persiapan apa aja dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas lebih dalam lagi terkait apa sih pertukaran mahasiswa Merdeka. Masih bersama narasumber yang sama, yaitu Sis Lala. Halo. Oke, kalau tadi itu kan udah nanya tentang proses persiapan untuk pertukaran mahasiswa Merdeka itu sendiri kan. Nah, aku pengen nanya, kalau misalkan selama menjalankan kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka ini nih, Sis Lala tuh ngerasa nggak sih ada perbedaan dalam sistem pembelajaran di antara Untirta sama Universitas Hasanuddin Makassar? Itu ada nggak perbedaannya? Jelas ada perbedaan ya, karena kan yang pertama ini kita dari semester 1 sampai semester 4 ini kan online ya di Untirta. Sedangkan ini jadi saya itu offline pertama itu di Universitas Hasanuddin, bukan malah di kampus sendiri gitu. Langsung merantau ya? Iya, jadi itu rasanya kayak beda banget gitu. Terus juga harus gimana nanya-nanya materi yang belum tahu. Jadi ada chat beberapa kakak kelas yang di Universitas Hasanuddinnya juga gitu loh. Jadi gitulah rasanya. Perbedaan pembelajaran yang paling dirasain antara Untirta sama Unhas tuh apa? Yang beda banget bagi Lala, kayak yang biasanya di Untirta tuh kayak gini loh, pas di Unhas tuh 180 derajat bedanya. Ada nggak kira-kira? Kalau ini kan saya kan pendidikan bahasa Inggris, sedangkan di Universitas Hasanuddin itu nggak ada jurusan pendidikan, jadi itu ambilnya sastra Inggris gitu yang masih berhubungan itu bisa gitu. Jadi di situ perbedaannya, yang tadi pendidikan gitu, jadi belajar sastra juga gitu. Oke, jadi pas di Unhas itu sih Lala lebih belajar ke sastranya ya, karena memang nggak ada jurusan pendidikan di sana gitu. Iya, tapi masih ambil mata kuliah yang berhubungan sama bahasa Inggris aja ini gitu. Terus kan kalau misalkan di pertukaran mahasiswa Merdeka itu kan juga banyak dari teman-teman dari kota-kota lain dan provinsi lain kan. Nah, itu gimana cara Sis Lala beradaptasi selama di Universitas Hasanuddin itu? Cara beradaptasi sama teman-teman sih itu ya, jangan pernah takut kenalan gitu. Kenalan sama teman-teman banyak itu tuh jangan pernah takut gitu, karena kan kita tinggal di sana sendiri gitu kan, dari kampus sendiri gitu loh. Jadi yang siapa lagi gitu yang nanti bakal kita butuhin gitu buat belajar, entah buat gimana nanti kita makan apa atau pergi kemana, pergi ke sana ke sini gitu. Jadi itu sih harus mulai duluan ya. Iya, harus mulai duluan. Jangan pasif pokoknya kalau udah ikut pertukaran mahasiswa gitu. Emang harus ditingkatin kali ya, skill-skill so akrabnya tuh harus kayak kamu dari mana gitu nggak sih? Iya, bener banget. Oke. Enaknya juga di sana teman-temannya itu terbuka semua gitu loh. Jadi nggak ada yang menutup diri juga sih yang lain gitu. Jadi ada aja yang ini dari mana, amennya ini merah marun, ini siapa nih gitu, dari Banten. Emang di Banten ada apa sih gitu. Jadi mereka itu juga kepo juga sih, nanya-nanya gimana di Banten itu. Bukannya di Banten itu yang makanin kaca gitu lah. Kayak lebih kenal gitu ya, dikenal dengan ilmu-ilmu seperti itunya ya. Iya, Banten tuh. Terus kalau misalkan dari teman-teman luar kota itu ada nggak sih perbedaan-perbedaannya, kayak misalkan cara belajar atau mungkin kultur-kultur yang kebawa sama teman-teman mahasiswa yang lain itu ada nggak sih? Kalau dari situ sebenarnya saya juga masih kurang memahami ya teman-teman yang di kampus sendiri juga, karena kan belum ketemu. Tapi kalau mereka sih ntar
ada yang abis maghrib gitu, ayo kita belajar bareng-bareng. Jadi di asrama mahasiswa itu kita di balkonnya itu loh, jadi ngumpul belajar apa yang ininya, satu belajar teknik, yang satu belajar apa namanya pertanian gitu, dari jurusan pertanian gitu. Jadi kita ini bingung juga, semua bidangnya pada beda-beda gitu loh. Tapi senangnya itu ambisiusnya itu nggak ada habisnya sih teman-teman di sana itu. Agak keteteran gitu untuk menyesuaikan ambis-ambisnya teman-teman pertukaran mahasiswa Merdeka. Enggak sih, soalnya mereka itu terbuka, nggak yang ambisius sendiri gitu. Enggak jadi gitu. merangkul gitu ya, ayo kita belajar bareng-bareng. Aku baru tahu lah kalau ternyata pertukaran mahasiswa Merdeka ini beda-beda ya prodinya. Iya benar. Tapi disatuin di satu matkul yang sama gitu. Enggak sih, jadi ada misalnya di Universitas Hasanuddin kan semuanya nih, misalnya kalau saya sendiri sastra Inggris, nanti teman yang jurusannya bahasa Indonesia nanti dia sastra Indonesia gitu. Oke, tapi dipertemukan di satu universitas sama. Tapi kita ada di satu tempat dari semua jurusan itu udah lengkap. Itu kan berarti kan alamatnya beda-beda ya? Iya. Nah, aku pengen tanya, ada nggak sih yang alamat sama-sama warna merah marun? Enggak ada sih. Oh, nggak ada ya, berarti Untirta doang yang merah marun pas di Unhas. Iya bener banget, Untirta yang merah marun itu saya dari mana? Dari Banten gitu. Kalau dari teman-teman yang lain ada nggak yang alamatnya sama tapi ternyata unitnya beda gitu warnanya? Enggak, soalnya ada yang biru dongker, kuning, hijau, terus banyak lah pokoknya. Kuning tuh dari mana? UI? Universitas Sriwijaya. Paling banyak itu waktu itu di Universitas Hasanuddin itu paling banyak. Oke, berarti cukup menarik ya. Jujur aku ngerasa ini suatu pembahasan yang menarik banget sih, karena walaupun beda prodi itu masih yang bisa ngumpul bareng, belajar bareng gitu, kayaknya seru sih ya. Sebenarnya nih di awal kan mikirnya kalau saya tuh bakal temenan sama paling teman-teman yang dari bahasa Inggris aja gitu, tapi kita beda univ. Ternyata dari jurusan mana-mana juga bisa jadi teman dari pertukaran mahasiswa ini gitu loh. Di situ bagusnya. Seru banget sih ya. Aku kayaknya kalau misalnya ada kesempatan kayaknya aku mau daftar sih. Boleh banget pertukaran selanjutnya angkatan 3. Boleh, tapi sebelum daftar kayak aku pengen nanya deh, apa sih keuntungan yang si Selara dapetin dan rasain bahkan sampai sekarang tuh masih berasa gitu loh, kayak berkat ikut PMM nih jadi kayak gini loh dampaknya untuk di perkuliahan atau mungkin untuk kehidupan sehari-hari juga kalau ada. Kalau untuk keuntungan ya, kan ada teman-teman banyak gitu kita di asrama mahasiswa itu. Nah, sampai sekarang udah balik ke kotanya masing-masing juga masih berhubungan itu lewat WhatsApp gitu, lewat WhatsApp group. Jadi ada temen yang dimana dia itu udah jago, udah lomba esai kemana-mana gitu, sedangkan Lala sendiri kan masih awam gitu, jadi nanti tanya ke dia gitu, jadi dibutuhin tuh selalu ada mereka itu gitu. Di situ sih untung banget gitu, ada temen yang bisa ini, yang bisa itu gitu. Jadi karena relasinya nambah, jadi kalau butuh apa-apa tuh kayak, oh iya kan punya temen namanya ini, boleh minta tolong gitu ya. Jadi punya teman sharing juga gitu nggak sih? Selain relasi, ada nggak keuntungan-keuntungan yang lain? Selain keuntungan relasi sih, ini kebudayaannya juga ya. Karena kan itu kita semua dari berbagai provinsi, berbagai kota kan. Jadi ada yang, oh jadi ini orang sehari-harinya ngomong bahasa Jawa, yang ini sehari-harinya kayak gini gitu. Jadi kita saling cerita aja, di mana sih kalau di Banten, di mana sih orang-orangnya gitu loh. Kalau di Palembang gimana sih orang-orangnya gitu. Nah, ngebahas soal budaya, nambah wawasan tentang budaya. Selama ikut pertukaran mahasiswa Merdeka di Makassar, budaya apa aja sih yang Selara tahu yang ada di Makassar dan kayak, oh ternyata orang Makassar tuh kayak gini ya kehidupan sehari-harinya? Jujur kalau belajar bahasa Makassar sendiri masih belum sih, kayaknya karena baru sebulan ya. Tapi bingung juga di sana itu karena mereka kan ngomongnya itu jadi kayak ada ininya tuh apa ya, jijik gitu loh. Jadi kalau ngomong logatnya itu ada kata tambahan. Kalau kita kan imbuhannya ge gitu ya. Oh iya, iya ge. Kalau mereka ngomongnya iya ji gitu tuh. Terus juga nadanya itu tinggi-tinggi gitu kalau ngomong. Jadi pertama waktu itu kan saya makan di kantin gitu ya, ibunya tanya pakai bahasa Makassar itu, terus kayak ini ibunya marah atau enggak sih gitu. karena emang iya, karena tinggi tuh.
oh emang kayak gini orang-orang di sana ngomongnya nada-nada agak-agak gitu. kalau Iya. bagi kita sih ngegas ya, tapi kalau bagi mereka itu udah yang lumayan halus gitu ya. Iya itu sih. Oke. Itu yang paling berkesan budayanya di sana. Kayaknya kalau pas pertama kali kesana langsung kayak dimarahin nih gitu, padahal mau pesen. Iya benar, iya benar banget. Oke, ternyata banyak banget ya keuntungannya dan ternyata banyak cerita-cerita seru ya di sana tuh selama pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, tadi kan udah keuntungannya. Ada nggak sih sekarang keterbalikannya nih? Ada nggak sih tantangan ataupun hal-hal sulit yang sudah dilewatin selama pertukaran mahasiswa merdeka ini? Untuk hal-hal sulit, pertama itu bahasa juga itu jadi hal-hal sulit juga ya untuk beradaptasi di sana sama yang teman-teman di Makassarnya. Kalau misalkan teman-teman pertukaran mahasiswa yang dari kota-kota lain itu saya masih bisa gitu lah, masih bisa ngomong bahasa Indonesia bareng-bareng Iya. gitu kan, tapi nggak banyak orang di sana yang bisa yang ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu di situ. Oh, jadi kebanyakan orang-orang Makassar itu masih belum fasih dalam berbicara bahasa Indonesia? Iya kok, yang saya temuin, Oke. kayak gitu. Terus juga satu lagi yang susah juga jaga kesehatannya di sana itu. Kenapa tuh? Sebenarnya kan di asrama mahasiswa, Iya. di asrama mahasiswa itu sendirian. Nah terus paginya ada kuliah online gitu. Terus nanti yang bangun kesiangan siapa lagi yang ngebangunin kan? Kalau di iya. domisili sendiri kan teman-teman di grup kelas juga ngasih tahu ini bakal Iya, ada iya. meet ini loh gini-gini. Kalau di sana itu kan bener-bener kayak kita survive sendirian gitu. Untuk jadi makan telat itu sampai ada sekali saya masuk rumah sakit waktu di sana. Masuk rumah sakit di Makassar? Iya, Waduh, rumah sakit mana itu? di rumah sakit Hasanuddin di Oh, nyobain ya? nyobain juga pengalaman juga. Iya, selain tidur di asrama, udah pernah tidur di rumah sakit juga ternyata. Iya, bener banget. Keren. Itu karena telat makan? Iya, jadi pengen ngomong juga sih kok untuk teman-teman yang mau ikut pertukaran mahasiswa sih, terutama jaga kesehatannya lah. Boleh kalian ambisius gitu ya masalah ini, nyari belajar terus, tapi jangan lupa makan itu dijaga gitu. Betul, jangan sampai karena terlalu semangat ikut kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka tuh makannya dilewatin. Karena kalau misalkan kita itu kan butuh tenaga ya buat kemana-mana, buat ngobrol sama orang pun juga butuh tenaga kan. Nah kalau misalkan nggak makan dengan kegiatan aktivitas yang banyak tuh jadi sakit, jadi bukan tidur di asrama malah tidur di rumah sakit kan. Iya, bener banget. Itu pas sakit siapa yang jagain berarti? Ini ada satu pelajaran juga, jadi di sana itu udah ketahuan lah teman-teman itu yang kayak gimana sih, yang mana sih gitu. Jadi ada teman, ada beberapa ya yang temenin saya di sana gitu. Ada teman-teman yang nemenin di sana yang dari Universitas Sriwijaya, ada yang dari Trunojoyo, ada yang dari Teknokrat, ada teman-teman Tirta juga ada tapi beda jurusan. Itu mereka yang jagain, yang bawain bawain baju-baju, bawain kebutuhan makanan gitu. Bener-bener kan karena nggak ada orang tua ya, Iya. jauh kan, jadi ya kalau misalnya emang kita pasif, ntar kalau kita butuh kita harus ke siapa Iya, gitu. nggak punya Karena- siapa-siapa. Karena udah so kenal saya dari awal kan, jadi mereka juga ini udah ngerasa iket gitu ya, jadi kayak mau banget gitu membantu kalau ada apa-apa gitu. Betul. Berarti susahnya itu adalah kesulitan mungkin memanage diri sendiri kali ya, karena Iya. kan udah biasa online terus di rumah itu kan kayak masih ada orang tua lah ya yang ngingetin, yang ngurusin, terus tiba-tiba offline ngerantaunya jauh banget ke Makassar, makanya sampai lupa makan dan lain sebagainya. Oke, nah aku pengen dong sesuatu sharing kegiatan-kegiatan yang berkesan selama di Unhas Makassar. Di Hasanuddin di Makassar sana itu ada satu kegiatan yang nggak mau dilupain sama sekali. Jadi banyak kegiatannya, cuman ada satu kegiatan, jadi itu tuh mata kuliah tambahan dari pertukaran mahasiswa ini, dari program itu ada namanya mata kuliahnya modul Nusantara. Nah itu modul Nusantara itu kayak, jadi itu setiap weekend, mata kuliah Sabtu Minggu. Nah yang di awal kan online,
belajar dari Google Meet gitu ya. Jadi di situ tuh dosennya waktu itu saya sama Pak Faisal, kakak mentornya itu ada Kak Adit dan Kak Ardi. Di situ mereka nyiapin film-film dari Makassar gitu. Terus nanti kita sharing kalau misalkan congklak di Makassar itu untuk upacara kematian gitu. Terus kalau di Banten gimana, kalau di Aceh gimana gitu. Itu ada beberapa kelompoknya juga, jadi dosen itu dan beberapa teman-teman saya gitu ada kelompoknya. Nah terus sekarang karena offline ketemu mereka langsung gitu kan, gak nyangka ya yang tadinya online. Nah jadi pas offline ini bener-bener serunya makin kerasa dong kan. Pertama penasaran kayak oh Makassar ini ngomongnya kayak gini, oh budayanya kayak gini gitu. Terus bener-bener dijadiin offline. Terus seminggu pergi ke Pantai Losari, minggu depannya lagi pergi ke pantai, pergi ke gedung tekniknya juga yang di Universitas Hasanuddin itu, jauh itu dari ininya. Nah itu kan jalan-jalan ya berarti ya, jadi kayak belajar tapi itu sekalian traveling juga ya. Iya bener banget. Itu tuh kalau misalnya kayak gitu akomodasi tuh biasanya dari pribadi kah atau memang sudah ditanggung dari pihak kampus Merdeka? Udah ditanggung dari pihak kampus Merdeka di situ. Enaknya. Enak banget dong. Berarti jalan-jalan ke pantai ini setiap minggu ya. Setiap minggu. Weekend jalan-jalan dibayarin. Iya. Jadi kayak nanti minggu ini kita ayo jalan-jalan ke Pantai Losari. Nanti minggu depan ayo kita makan-makan nih. Palu basah waktu itu berkesan banget, makanan khas Makassar kan palu basah gitu. Yang pertama cuma dikasih tahu lewat online, terus dibawa langsung dibawa sama dosennya untuk nyobain langsung. Di saat itu kayak udah nyobain langsung, kita nggak usah bayar apa-apa, bener-bener udah bawa diri aja gitu. Kalau enaknya udah ikut pertukaran mahasiswa, dari ongkos berangkat pulang pergi sampai di sana aja udah nggak usah bersih, semua udah dibiayain dari kampus Merdeka. Nah kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa aja sih tips and trick buat teman-teman yang mau ikut pertukaran mahasiswa kampus Merdeka ini? Oke, sekalian tips and trick ya dari versi saya sendiri. Iya, boleh. Pokoknya jangan pernah berhenti mencari kesempatan gitu. Kan waktu itu juga pertama kali ikut pertukaran mahasiswa Merdeka ini kan tahu informasinya dari grup angkatan. Jadi saya lupa waktu itu siapa yang nyebarin ke grup angkatan. Di situ kan biasanya kan dilewat-lewat aja gitu kan, nggak ngeliat ya karena ini apa nih, program apa nih. Jadi di situ penasaran nyoba gitu. Jadi ada ininya lah, keuntungannya banyak lah waktu semester 3 itu. Jadi pokoknya buat temen-temen sih tips dari saya, jangan pernah berhenti mencari kesempatan. Pokoknya kalau misalkan kalian untuk pertukaran, untuk magang atau apa segala macam itu jangan pernah berhenti cari-cari di sosial media, itu banyak banget loh gitu informasinya buat di situ gitu. Terus selain jangan pernah berhenti mencari kesempatan juga pokoknya banyakin belajar gitu. Kalau misalkan di awal kita pokoknya fokusin targetnya juga ya dari awal, mau ikut pertukaran pelajar gitu, apa yang harus dipelajarin, apa yang harus disiapin, itu pokoknya jangan pernah lupa sih untuk seperti itu, untuk prepare gitu. Oke, berarti prepare-nya itu yang pertama kita tuh emang harus banyak-banyak cari informasi ya. Nah buat temen-temen nih, kalau pasti kan masing-masing itu kan perangkatan punya grupnya ya. Biasanya itu banyak banget yang nyebarin broadcast kan, siapa aja nyebarin broadcast. Nah itu jangan lupa buat dibaca dan dicermati ya nggak sih, karena kalau misalkan cuma di skip doang berarti sama aja teman-teman itu ngelewatin kesempatan gitu kan. Sedangkan program pertukaran mahasiswa Merdeka ini yang tadi udah dijelasin ternyata banyak banget manfaatnya, terus juga seru banget kan, jalan-jalan segala macam, tapi kitanya juga nggak perlu ngeluarin biaya gitu nggak sih? Dan punya teman-teman baru sampai sekarang masih bisa keep komunikasi, jadi masih punya banyak relasi. Terus jadi kita kalau butuh apa-apa gampang gitu ya nggak sih? Terus selain itu tadi apa yang kedua itu kiatnya, tipsnya ini jangan pernah berhenti belajar lah. Oke, nah itu tuh jangan pernah merasa puas gitu kan. Dan juga dipersiapkan, kalau itu ada tes kebinekaan ya untuk pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah itu jangan lupa nanti dipelajarin, jangan
nganggap sepele gitu loh. Mm-mm. Mentang-mentang misalkan kita udah pernah belajar PKN, udah pernah belajar PKN, terus pas pengen tes tuh nggak belajar lagi gitu ya Sis Lala. Iya bener banget nih, ada juga waktu itu saya ikut pertukaran mahasiswa Merdeka itu ada beberapa teman-teman dari kelas juga bilang kayak, ih nyesel banget kok nggak ini aku skip ya waktu itu. Ini tahu dari mana ada program kayak ini? Tahu dari grup kelas, dari grup angkatan itu ada. Katanya, oh iya nyesel nih skip kayak gitu. Nah itu tuh jangan sampai nyesel dan cuma ya coba aja waktu itu baca, ya coba aja waktu itu ikut. Makanya teman-teman mulai dari sekarang kita tingkatkan budaya literasi nggak sih? Iya bener banget, jangan sebagai mahasiswa juga ya, jangan diem aja gitu loh di tempat. Ikutin aja semuanya, apa-apa yang ada manfaatnya kan pasti banyak kalau buat kita semua. Karena kampus tuh banyak banget wadahnya buat kita tuh ngembangin diri. Betul nggak sih Sala? Betul sekali. Oke, karena ini sudah ada total 10 pertanyaan sudah kita tanyakan ke narasumbernya langsung. Mungkin untuk podcast kali ini sampai di sini saja. See you di episode selanjutnya untuk English Co-Post atau English College Podcast Conversation. So see you in the next video. Bye bye. Bye bye.